Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Kak Ozan. Hari ini Kak Ozan akan berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Dahulu kala Nabi Ibrahim hidup bersama seorang istri, yaitu Siti Hajar. Dan Siti Hajar pun mempunyai anak. Nah, siapa anaknya? Yaitu Nabi Ismail. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Ibrahim pun beserta istri dan anaknya, yaitu Nabi Ismail, pergi ke kota Mekah. Nah, di kota Mekah mereka hidup, dan pertama kali Nabi Ismail menginjakan kota Mekah beserta Siti Hajar. Ketika itu Nabi Ibrahim pulang dari dakwahnya, mendapatkan wahyu dari Allah. Ketika itu tertidur, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu. Apa wahyunya? Yaitu anaknya tersebut agar dikurbankan. Dan Nabi Ibrahim pun dengan hati yang sabar, dengan hati yang ikhlas, berdoa kepada Allah, jika itu benar wahai Allah, jika itu benar ya wahai Allah, itu adalah perintahmu, aku akan laksanakan. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim pun bilang kepada Nabi Ismail begini, wahai anakku, aku mendapatkan wahyu wahai anakku, untuk mengorbankan atau untuk menyembelih kamu wahai anakku. Apakah pendapatmu tentang ini? Nabi Ismail pun dengan sabar menjawab begini, wahai ayah, jikalau itu memang benar perintah dari Allah, insya Allah aku akan menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Masya Allah, Nabi Ismail pun menerimanya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas, teman-teman. Waktu itu pelan-pelan dan dengan penuh rasa sabar, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pergi ke sebuah bukit. Ketika hendak pergi ke sebuah bukit, banyak sekali godaan dari setan. Apa? Iya, banyak sekali godaan dari setan, fans. Jadi pada waktu Nabi Ibrahim berjalan dengan Nabi Ismail, ada setan yang menggoda. Wahai Ibrahim, kamu membunuh anakmu, satu-satunya anakmu. Kenapa kamu bunuh? Kenapa kamu korbankan? Kenapa kamu sembelih? Dan Nabi Ibrahim pun dengan tabah dan sabar, tidak sama sekali menghiraukan apapun perkataan setan tersebut, teman-teman. Dan Nabi Ibrahim tetap pada pendiriannya bahwa itu adalah wahyu yang diterima dari Allah. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, naiklah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Sampailah di bukit tersebut. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail, dengan perasaan sedih, Nabi Ibrahim bismillah, karena ini perintah dari Allah, akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Waktu itu Nabi Ibrahim pun menajamkan pisau. Ketika itu Nabi Ismail diletakkan di sebuah batu. Nabi Ibrahim bilang begini, berdoa kepada Allah,
Bismillahi Allahu Akbar. Tiba-tiba apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba Nabi Ismail diganti oleh seekor domba. Masya Allah. Dan Nabi Ismail pun tidak jadi disembelih, digantikan oleh domba yang sehat, yang besar. Alhamdulillah. Nah, itulah kesabaran Nabi Ibrahim. Itulah kesabaran Nabi Ismail. Kenapa tidak jadi disembelih? Karena Nabi Ibrahim mau menjalankan perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim tahu bahwasannya itu adalah wahyu dari Allah yang harus dilaksanakan. Dan Nabi Ibrahim pun dan Nabi Ismail menjalankan perintah tersebut dengan penuh rasa sabar. Nah, teman-teman jangan lupa ya. Nah, hari itu bertepatan dengan 10 Zulhijjah, yang dimana orang-orang ramai berkurban, teman-teman. Nah, ada suatu inti yang kita akan pelajari bersama, yaitu kenapa kita harus berkorban, teman-teman. Di dalam surat Al-Kautsar terdapat fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, berkurbanlah di jalan Allah sebagai wujud rasa syukur. Kalau ada rezeki berlebih, kalau ada rezeki yang banyak, nah hendaklah teman-teman sekalian berkurban ya. Nah, jangan lupa berkorbannya berkurban yang baik, berkurbannya berkurban hewan-hewan yang sehat, yang segar, yang dagingnya banyak. Nah, agar orang-orang di sekitar kita bisa menikmati juga daging-daging kurban tersebut. Bahkan orang-orang yang belum bisa merasakan daging, kita bisa berbagi dan orang itu pun merasa senang. Begitu teman-teman. Bahagianya saat membahagiakan orang lain, senangnya bila saat menyenangkan sesama. Itulah cerita tentang Idul Adha, yaitu berkurban. Teman-teman tetap semangat ya. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah dengan cara yang baik, beribadah dengan baik, berkurban dengan baik, agar makin disayang sama Allah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.